Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada malam hari ini kita bersama kumpul di area Pondok Pesantren Miftahul Huda Utsmaniyah dalam rangka memperingati haul ayahanda guru kita tercinta Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Allamah Kiai Haji Abdurrahman Syadili yang ke-32. Yang ke-32. Sekaligus milad Pondok Pesantren Miftahul Huda Utsmaniyah yang ke-89. Berarti ini Miftahul Huda Utsmaniyah 11 tahun sebelum merdeka ini pondok sudah ada. Kalau kita hitung 2023 dikurangi 89 berarti pas 11 tahun sebelum 1945 ini pondok pesantren sudah ada. Begitu besar jasa pondok pesantren untuk NKRI ini, betul? Ahlan wa sahlan marhaban, tafadhol. Al-Fakir ikut ngaji di Ma'had Miftahul Huda Utsmaniyah pada tahun 1987. Jadi tahun 1987, kalau dulu pasaran Fathul Qorib dan Fathul Muin itu dari tanggal 1 Rajab sampai 25 Sya'ban. Paling kalau lagi ada gangguan sampai 27-28 Sya'ban. Kalau sekarang bulan Jumadil Awal ya, Jumadil Akhir. Itu. Tanggal 1 Rajab biasa sampai tanggal 14 itu Fathul Qorib, tanggal 15-nya Fathul Muin. Dalam Al-Fakir ikut pasaran di tempat ini cukup punya sejarah. Pada akhir bulan Jumadil Akhir, waktu itu Al-Fakir masih di Pondok Pesantren Al-Wardayani Warudoyo. Sekitar tanggal 24-25 Jumadil Akhir, Al-Fakir diperintah oleh guru A'ak Sofiullah Al-Wardayani rahimahullah rahmatan abrar. Beliau memerintahkan Al-Fakir pada saat itu usia sekitar 16-17 tahun beserta mantunya sekaligus guru Al-Fakir almarhum wal maghfurlah akan Kiai Haji Khairuddin Afandi, memerintahkan Al-Fakir beserta mantunya itu untuk berangkat ke Citerep. Pada saat itu di Citerep ada seorang kiai yang cukup pesantrennya di mana-mana, namun ujungnya sesat. Dia ngaku sebagai Imam Mahdi. Tidak perlu saya sebut namanya. Karena la tasubul amwat fa innahum qad aqdam. Jangan kita mencaci maki mayit-mayit orang-orang yang sudah mati. Gitu. Kecuali kesesatannya diberantas, tapi dia mayit tidak boleh. Pada waktu berangkat dari Warudoyong ke Citerep, Al-Fakir dibekali 2 kitab. 1 Fatawi Hadisiyah Ibnu Hajar Al-Haytami, 2 kitab Buqiyatul Mustarsyidin, untuk bermujadalah dengan kiai tersebut, kiai besar. Tapi karena perintah guru akhirnya Al-Fakir berangkat. Setelah pulang dari Citerep dalam kondisi dia tidak mampu untuk menyampaikan hujah bahwa dia sebagai Imam Mahdi, ditanya oleh guru. Setelah beres, saya sampaikan bahwa saya ingin ikut ngaji sadlat pasaran di Cikole. Kata guru, nggak apa-apa, boleh, silahkan, tapi tanggal 1 Rajab harus masarin ukudul juman dulu. Waktu itu mau dimulai paling lama 12 hari. Akhirnya karena saya orang yang insya Allah orang yang taat kepada guru, begitu tanggal mulai malam 1 Rajab saya di Kobong di asrama dengan anak-anak santri, saya pasarkan ukudul juman. Jatah 12 hari saya hatamkan dalam jangka 8 ke 9-nya hatam. Karena saking ingin mengejar ke Cikole. Udah selesai malam 9, tanggal 9-nya langsung saya berangkat. Datang ke sini sudah Kitabul Idki Fathul Qorib. Jadi artinya Fathul Qorib sudah hampir selesai. Setelah Kitabul Idki barulah Fathul Muin dari awal. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah, Al-Fakir menimba ilmu di Miftahul Huda Utsmaniyah
sehingga surah Fathul Mu'in yang paling top luar biasa Miftahul Huda Utsmaniyah. Takbir. Cuma lamun dibahasakeun kabeh itu banten izin bahasa. Nah, salah satu di antara yang beliau ajarkan kepada kami pada tahun itu yaitu kitab I'anatul Talibin. Makanya saya dulu ngaji di sini, sekarang akan dikaji lagi di sini. Kebetulan sekarang sedang perang terjadi antara Palestina, Gaza dengan Israel. Berarti yang sesuai muqtadal hal ini kitab sholat apa kitab jihad? Kitab sholat, kitab jihad. Nah, Pak Polisi, jadi sekarang karena tempatnya ini adalah urusan jihad, maka saya akan membahas jihad. Di zaman sekarang ketika mendengar kata jihad langsung wah ini ekstremis, ini fundamentalis, bahkan teroris. Kurang ajar tidak? Sebelum ada Indonesia Fathul Mu'in sudah ada, betul? Jadi kalau mengatakan kalimat kitab jihad, kitab khilafah disebut kalimat teroris, biadab apa tidak? Biadab. Fathul Mu'in ini sudah ada sebelum NKRI anak. Oh no. Tapi enggak sebabkan satu kalau bab jihad sampai selesai ini ukuran sampai malam Jumat ini. Tabaruk. Bismillahirrahmanirrahim. Babul jihad huwa fardu kifayatin kulla amin walau marratan idza kana al-kuffaru bi biladihim wa yata'ayyanu idza dakhalu biladana kama yati wa hukmu fardil kifayati annahu idza fa'alahu man fil kifayatun saqatal haraju wa anil baqin wallahu a'lam. Babul jihad. Sebelum adanya kitab yang khusus disebut fikih, kalimat jihad punya dasar sumber asal dari Al-Quran dan hadis. Dari Al-Qurannya di dalam kitab I'anah sudah jelas lengkap. Wa'lam annahu warada fil jihad minal ayati wal akhbari ma yatulu dzikruhu wa yata'addaru hasrufa minal awal qawlu ta'ala kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa qawluhu ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu lillah. Jadi kalimat jihad, Pak Polisi, Pak TNI, itu sebelum adanya fikih sudah ada di dalam Al-Quran. Dalam hadis di antaranya Rasulullah SAW ditanya, ayyul amali afdalu. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan penafsiran di dalam kitab Fathul Bari, ayyul amali afdalu ay aksaru sawaban indallah. Wahai Rasulullah, amal mana yang paling banyak pahalanya di sisi Allah? Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imanun billahi wa rasuli. Yang pertama iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya lagi oleh sahabat, summa ayyun, lalu apa? Jawaban Rasul, summa jihadun fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Pertanyaan yang ketiga, summa ayyun, lalu apa lagi? Jawaban yang ketiga, hajjun mabrur. Yang berkaitan dengan sekarang itu adalah bab jihad. Sungguh sedih pada saat saudara kita umat Islam di Palestina yang di bawah komando Hamas, Harakatul Muqawwamah, mereka yang bermadhab akidah Asy'ari, fikihnya Syafi'i, bahkan pemimpin tertinggi Hamas Syekh Ismail Haniyah punya orang tuanya sebagai mursyid thariqah Syadziliyah. Ada ustadz yang disebut ustadz dan kiai di Indonesia memfitnah bahwa Hamas buatan Israel. Kurang ajar apa tidak? Saudara, kalau Anda tidak mampu untuk membantu dengan tenaga, tidak mampu melaksanakan hadis Nabi, man jahaza ghazian fi sabilillah
faqad ghaza. Siapa orang yang mempersiapkan, memberikan perbekalan kepada orang yang berjuang di jalan Allah, mereka sedang tempur di jalan Allah, kita tidak mampu untuk kesana karena terbentur dengan teritorial, terbentur dengan undang-undang, terbentur dengan aturan, terbentur dengan segala keadaan, jarak dan lain sebagainya. Tapi kita mampu untuk memberikan suatu pembelaan, salah satunya memberikan senjata buat mereka, mempersiapkan senjata buat mereka yang perang di jalan Allah, yang sedang memerangi Zionis Israel. Tidak kita datang ke tempat itu, tapi kita bela, kita belikan, kita bantu. Apa kata Nabi? Faqad ghaza. Tidak faqad ghaza, tapi faqad ghaza. Maka sungguh orang tersebut yang telah memberikan perbekalan kepada orang yang jihad, sama pahalanya dengan orang yang jihad di jalan Allah. Alhamdulillah. Lalu bagaimana kalau kita tidak mampu pula untuk hal itu? Karena terbentur dengan aturan. Kalau kita ngasih senjata kepada Hamas, kepada Gaza, kepada Palestina, kita dianggap mereka dicap sebagai teroris oleh Amerika, tapi Amerika dan konconya teroris yang sebenarnya. Betul? Kita tidak mampu untuk memberikan senjata karena terbentur dengan aturan. Hadis selanjutnya, wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khair faqad ghaza. Kita berikan tanggung jawab keluarga mereka. Andai kata mereka sudah syahid, ada istrinya, ada anaknya yang yatim piatu, kita bantu sebagai kemanusiaan. Tetap mendapatkan pahala faqad ghaza, sungguh kita akan mendapatkan hasil pahala jihad fi sabilillah. Alhamdulillah. Lalu bagaimana kita datang ke sana hukumnya? Sudah dijelaskan di dalam Fathul Mu'in tadi bahwa jihad ada dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Apabila orang kafir Belanda dan lain sebagainya datang ke Indonesia, wajib fardu ain bagi kita yang cukup syarat untuk bertempur melawan para penjajah. Wajib, seperti orang tua kita, guru-guru kita dulu melawan para penjajah Belanda dan antek-anteknya, fardu ain. Tapi manakala kafir ada di negeri mereka seperti di Israel, maka terjadi hukumnya fardu kifayah. Ada saja dari Ciamis satu, itu sudah menggugurkan dosa orang Ciamis. Jangan dianggap mereka sebagai antek teroris. Karena fardu kifayah, apa bedanya dengan sholat jenazah? Ma tuliba li jam'in idza fa'alal ba'du saqatal haraju anil baqi wa illa asiba kullu. Sholat begitu ada jenazah di Cikole, maka bagi kita wajib untuk mengurus mayit, wajib dimandikan, dibungkus dengan kain kafan, kita bawa ke pemakaman dan dikubur di kuburan muslimin. Kewajiban bagi semuanya. Tapi jika ada yang melakukan hal tersebut satu atau dua, maka yang lain gugur dosanya dengan orang yang melaksanakan fardu kifayah. Cuma kalau sholat jenazah termasuk amplopnya juga untuk yang nyolati. Nah ini jihad juga sama. Jadi kalau kita sekarang di zaman media sosial, saya juga dapat informasi ada seorang yang sebut Buya memfitnah ini, bukan Buya, buaya. Mau Buya mau siapa yang memfitnah saudara kita, itu bukan Buya, pada hakikatnya buaya. Kalau kita tidak bisa membantu dengan senjata, baik karena tidak mampu atau karena ada aturan di negara kita, atau kita tidak mampu dengan memberikan bantuan sosial, tidak mampu pula untuk berdoa, tidak mau karena mendapat informasi yang salah, amalkan hadis Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia harus berkata khair, baik menurut syariat. Baik di sini baik menurut syariat, karena ada baik menurut syariat, ada baik menurut adat, ada baik menurut liberal, tapi tidak baik menurut syariat.
Salah satu baik menurut liberal, semua agama sama, menurut liberal itu bagus. Tapi menurut syariat, kita punya keyakinan meyakini semua agama sama, hukumnya murtad. Kalau toleransi iya, tapi bukan berarti harus meyakini semua agama sama. Bahkan dijamin tidak boleh kita menganiaya, jangan pun kepada saudara kita sesama muslim, sekalipun dia orang kafir, tapi kalau dia tidak perang dengan kita, tidak mengganggu kita, yang disebut kafir dimi, haram bagi kita untuk menyakitinya. Bahkan yang seperti itu, tunjukkan akhlak kita yang baik supaya dia tertarik dengan Islam. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tidak bisa berbicara baik aulia sebut diam. Ini memfitnah, buatan Israel segala macam. Na'udzubillahi min. Dan insyaallah setelah Al-Fakir malam Jumat, selesai acara di Al-Futuhiyah di pesantren Al-Fakir, ba'da sholat Jumat Al-Fakir dan ketua umum beserta rombongan akan berangkat ke muktamar internasional khusus tentang Masjid Aqsa yang bertempat di Istanbul, Turki. Kami akan menyerahkan bantuan dari berbagai daerah, baik dari keluarga besar FPI maupun dari umat yang menitipkan kepada FPI, akan dibawa pada hari Jumat malam Sabtu ke Turki, dan mudah-mudahan bisa akses ke Mesir sampai bisa ke perbatasan Rafah, bahkan bisa masuk ke Gaza. Mudah-mudahan, amin. Tapi untuk bisa ke sana sulit. Tapi kalau Allah menghendaki, tidak ada yang sulit, sesuatu yang dimudahkan oleh Allah. Tapi yang jelas kita akan muktamar internasional dengan para orang-orang yang setia dan membantu kepada Palestina yang bertempat di Istanbul, Turki. Mudah-mudahan selamat dan berkah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Setelah saya selesai tabarruk ngaji kitab jihad yang telah diajarkan oleh guru kita, yang sekarang kita hadir pada haulnya, maka sesuai pula dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah akan saya sampaikan yaitu surat An-Nisa ayat 69 dengan tafsir Bahrul Ulum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Shadaqallahul adzim. Banyak asbabun nuzul tentang ayat ini, namun yang paling kuat di antara riwayat asbabun nuzul yaitu yang diriwayatkan dari Imam Al-Kalabi, juga dari Imam Tawus dan Imam Mujahid yang bersumber kepada turjumanul Quran Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sebelum ayat ini turun, nuzilatil ayatu fi sya'ni Sauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana syadidal hubbilah wa kana qalilas sabri anhu hatta taghayyara laun. Ada seorang budak hamba sahaya yang bernama Sauban. Dia adalah budak atau abidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sadidal hubbilah, sangat cinta kepada Nabi. Betul-betul muncul dari sanubari melihat akhlak Nabi, ucapan Nabi, sehingga dia cintanya di luar kebiasaan manusia biasa. Wa kana qalilas sabri anhu, dia tidak mampu untuk bersabar jauh dari Nabi, sebentar jauh dari Nabi, tidak melihat Nabi dia nggak kuat, saking cintanya kepada Nabi. Terbeda jika santri lalaki keedananku santri awewe. Lamun kita mah karasa bisa gitu kangnya, aku baru datang. Wana qalila sobri keur ngaji ge kita bu salat nu kabayangkeun si Markona. Baju santri lalaki ge kita bu zakat nu kabayangkeun si Yuni. Aya teh gitu ya. Nah ini sahabat Sauban, dia qalila sobri anhu, ketika jauh dari Nabi, tidak bertemu Nabi, tidak bisa sabar. Hatta taghayyara launuhu,
sampai warna kulitnya pun berbeda, warna ilajaz mujismuhu, sampai kurus badannya, kurus kering kerontang karena saking cinta kepada Nabi. Bagaimana kalau orang cinta? Di dalam kitab Burdah, sifatan orang yang sedang dilanda cinta kepada Nabi, Imam Busayri telah memberikan gambaran bagaimana Imam Busayri cinta kepada Nabi. Ayo kita Burdahnya. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridu ladhati bil. Sok maca Burdah tara anjeun. Ayo dites deh, balikan deh. Na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridun tibil alami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Imam Busayri cintanya kepada Nabi sudah digambarkan di awal perbahasan. Amin tadzakurin jironim bidi salami mazajtadam anjaro mim muqlatim bidami. Saking rindunya, saking cintanya kepada Nabi, tetesan air mata sampai lama-lama tetesan darah dari matanya, saking rindunya ingin bertemu Nabi. Kenapa? Wal hubbu ya'taridul ladati bil alami. Cek paribahasa orang Sunda, cai asa tuak bari sangu asa tatal kararas merosak asa si marokonah nu lewat goreng kadal. Saking naona, saking cintana korosak we si marokonah rek anteuran tuku kadal. Itu saking cinta. Nah, Sauban ini sangat dahsyat cintanya kepada Nabi. Begitu dia bertemu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Ma ghayyara launak. Kenapa warna kulitmu berubah? Wajahmu pucat, kulitnya kering kerontang, badannya kurus seperti itu. Kenapa Sauban? Apa jawaban Sauban? Ma bi min maradin walakinni idza lam araka istawhastu wahsatan azima hatta alqa. Ya Rasulullah, Mabi min marad, aku tidak punya penyakit apa-apa, aku sehat. Akan tetapi ketika aku tidak memandang wajahmu, ketika aku tidak melihatmu, disitulah wahsyatan azimah, gerah, gersang, tidak ada ketenangan, tidak ada kenyamanan. Masya Allah, kita belum pernah merasakan cinta seperti itu, betul? Luar biasa ini sobat. Yang mana kegelisahan hati itu tidak bisa terobati hatta alqa, sehingga aku bertemu engkau. Sehatnya hanya bertemu. Lalu wa udzakirul akhirata wa akhafu alla araka huna. Lalu aku ingat bahwa aku akan mati, Rasul akan wafat, kita akan hidup di alam akhirat.
Yang aku takutkan wa akhafu alla araka huna. Di dunia saja aku nggak kuat, lama-lama nggak bertemu denganmu ya Rasulullah. Bagaimana di akhirat aku khawatir nggak bertemu dengan engkau. Manusila maka diturunkan ayat wa may yuti'illaha war rasul. Riwayat Imam Al-Ghazali, riwayat Imam Ad-Dhahhak, masih sama, hanya beda lanjutan. Aku ingat bahwa kita akan hidup di akhirat. Sementara engkau ya Rasulullah SAW kama annaka tufaddiluna bi darajatin nubuwah fala narak. Nanti di akhirat engkau di atas surga yang paling tinggi, seperti engkau mengungguli kami dengan derajat kenabian. Di dunia kami di bawah Nabi, di akhirat surga engkau paling tinggi, kami paling bawah, berarti kami nggak bisa bertemu dengan engkau. Bagaimana rinduku nanti di akhirat nggak bisa bertemu dengan. Turun ayat wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, betul-betul taat kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya, maka dia akan bersama para nabi di surga. Alhamdulillah. Ayat ini ditafsirkan dengan tafsir hadis Sahih Bukhari, riwayat tentang Sayyidina Anas. Dalam riwayat yang lain, Anas hanya mendengar Arabi yang datang kepada Nabi. Seorang Arabi bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah, kapan kiamat? Lalu Nabi menjawab, mada ada talah, lu udah persiapan apa kok tanya kiamat? Emang dia geus nyiapkeun naon curang Banten mah? Kamu tanya tentang kiamat, emang kamu udah punya persiapan apa-apa? Sebelum kita lanjut tentang hadis ini, saya ingin menyampaikan, sekarang ini sedang beredar, ada orang yang disebut ustaz, menafsirkan al-qari'atu wal-qari'ah. Al-qari'ah itu qari'ah, yang membaca. Ini sudah dhalun model. Al-qari'ah itu al-kiamat, gara-gara apa? Tafsir birra'i, dan sudah banyak pengikutnya. Santri Cikole, santri Salafiyah bangkit, siapapun mereka yang berani menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu, tidak sesuai dengan Jalalain, tidak sesuai dengan tafsir Munir, tidak sesuai dengan tafsir Imam Jamil Al-Quran, dan semua tafsir besar, lawan. Ini sudah banyak penyesatan tafsir-tafsir. Jadi dia menyatakan bahwa kiamat itu tidak ada, mereka aja belum mengalami. Ini bukan ketua partai yang ngomong, ustaz disebut kiai. Na'udzubillahi min. Bagaimana orang seperti itu hukumnya? Kita sebagai umat Islam, iman rukun iman yang keenam adalah iman bil qada wal qadar. Di antaranya iman bil yaumil akhir, hari kiamat. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Hukum alussunnah wal jamaah, orang yang tidak percaya dengan adanya kebangkitan kubur, tidak percaya dengan adanya hari kiamat, murtad. Hukumnya murtad. Ini tapi pengikutnya banyak dengan logika, pura-pura tasawuf, tapi ternyata tasawufnya tasawuf zindik. Na'udzubillahi min dzalik. Itu saja saya ingatkan tentang kiamat. Yakin kiamat itu ada, banyak ayatnya. Di antaranya ayat yang suka dibaca yang bikin bengar, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha kadiba. Siapa yang membaca waqiah setiap malam satu kali, lam tusibhu faqatun abada. Wal hese jeung meuli beas. Insya ngan kudu da ikhlas heula. Insya. Sudah jelas idza waqatil waqiah di dalam berbagai tafsir. Tafsir Jalalain diambil lagi dari tafsir Al-Jamilah sampai tafsir sama. Idza waqatil waqiah idza qamatil qiyamah laisa liwaqatiha kadibah ay nafsun tukadzibu khafidatun lil kafirin wa rafi'atun lil mu'minin. Di mana terjadi kiamat? Untuk apa kiamat itu didirikan? Padahal dunia sudah indah, gedung-gedung sudah mewah, apartemen sudah bertingkat, bahkan Burj Khalifah sudah luar biasa indah dunia ini. Tapi kenapa Allah hancurkan? Untuk apa kiamat didirikan?
hanya untuk dua, satu khafidah, dua rafi'ah. Hanya untuk khafidah, merendahkan orang-orang yang kafir kepada Allah dan mengangkat derajat orang-orang yang beriman kepada Allah. Hanya untuk itu. Di dunia terbagi tiga: satu alladzina yu'minuna bil ghaib, dua alladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum, tiga wa minan nasi may yaqulu amanna billah mu'minun kafirun munafiqun. Di akhirat hanya dua, hanya fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, hanya surga dan neraka. Itu bagaimana ashabul arab di tengah sementara. Itu mah dicuci dulu, transit dulu, udah selesai jadi ahli surga, alhamdulillah. Tetap intinya ujungnya hanya surga dan neraka. Kiamat didirikan itu untuk khafidah, kedua untuk rafi'ah. Ustadz manapun, kiai manapun yang sudah menafikan kiamat, jauhi, hindari, jangan masukin anak kita ke pondok seperti itu, karena itu mendidik murtad. Santri bangkit, kami ke sekolah lain ahli nadina media sosial, ayo bangkit lawan orang-orang seperti itu. Jangan dibiarkan, betul apa tidak? Siap lawan kesesatan. Takbir. Shallu ala nabi. Lanjut dengan hadis yang tadi. Begitu si Arabi bertanya kapan kiamat, Nabi berbalik, ma'adan tanah, kamu udah persiapan apa? Jawaban si Arabi, aku belum punya persiapan apa-apa, hanya punya modal cinta saja kepada Rasulullah SAW. Apa jawaban Rasul? Innaka ma'aman ahbabta. Masih riwayat dalam kutubus sittah, almar'u ma'aman ahbabta. Jadi beda riwayat lapan tapi tetap tujuan jamak. Nun menandakan hadis ini adalah hadis sahih. Apa hadis sahih? Yuk santri, sungguh bisa ngaji mustalah hadis. Awaluha sahihu wa huwa matasal. Nu bisa kau nyimbar hadiah. Naon hadiahna? Tapi kudu izin kakak ngaji mumu ditahmili nu geulis. Ya santri putri ya. Aya santri lelaki bisa ilmu nahunya, sorok nama ani, bayan bade mantek menurut fikih. Mustalah hadisnya hebat. Tapi sampingna geus ngaringkel 7. Duit geus teu boga, buke gondrong geus teu cukur-cukur aja. Jeung jelema teu bisa ngaji mawa BMW, mana rek milih santri milih nu BMW? Anu BMW cenah. Komo cek santri, rek milih santrinya BMW. Betul? Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Nabi menjawab, innaka ma'aman ahbata wa fi riwayatin yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba wa fi riwayatin al mar'u ma'aman ahabba. Semua riwayat 8 intinya sama, engkau di surga bersama yang engkau cintai. Kalau di dunia kita cinta kepada Nabi, cinta kepada aulia, cinta kepada ulama, maka di akhirat pun kita akan bersama mereka. Amin ya rabbal. Dan kita cinta kepada guru kita almarhum, mudah-mudahan kita bareng bersama mereka di bawah panji bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.